Happy Sunday. Selamat datang di ibadah online bersama kami Victory Outreach Bandung Indonesia dan juga Shalom untuk keluarga kita yang ada di mana Boy? Center Papua. Center Papua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari siapkan hati kita sama-sama. Kita mau naikkan doa kita, persiapkan yang terbaik untuk menyembah nama Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, terima kasih ya Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah segala penyembahan kami naikkan ke dalam tangan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi dimanapun kami berada Tuhan. Yes, kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Yang ada di rumah dimanapun kita berada, boleh bangkit berdiri, kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Sekali lagi segala raja, segala raja. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau ajaib, Engkau perkasa, dan kami siap untuk lebih lagi bersuka cita. Tepuk tangan sama-sama, come on. Come on, sing. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. thank you Jesus. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita sorakan sama-sama dengan sukacita, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Kau Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Thank you Jesus. Come on, sing it. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Sing it. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Kau Raja atasku. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
bersama-sama hari ini. Dimanapun kita berada, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan kehidupan kita akan menjadi bukti daripada kesetiaan Tuhan untuk generasi ini. Thank you Lord. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu, sebab engkau kan mengembang. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Amin. Tuhan, ini kami hambamu, pakanlah sesuai rencanamu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sekali lagi katakan, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, sebab Tuhan kan berjalan di depanmu sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Sebab Tuhanlah kekuatanmu, sebab Tuhanlah kemuliaanmu, sebab Tuhanlah perisai. Siapkanlah dirimu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Di dalam tangan-Mu hidup kami aman, di dalam tangan-Mu
hidup kami menjadi berarti. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk dipakai Tuhan, semua yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari dengan lantang, dengan keras katakan sama-sama, amin. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you God. Mari saudara, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, apapun situasi saudara, mungkin saya tidak tahu, orang terdekat saudara tidak tahu, tapi kita mau percaya bahwa Allah mau mengetahui apapun situasi saudara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk kita bersama-sama, mari kita mau berdoa untuk setiap apapun pergumulan setiap kita pada pagi hari ini. Saya ajak untuk saudara yang ada di rumah, saudara boleh angkat tangan saudara. Kita mau tertuju hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan setiap kami. Kami ada hingga saat ini semua karena kemurahan Tuhan yang begitu nyata atas kehidupan setiap kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami menghampiri Engkau, membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau taruhkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengetahui sampai kedalaman hati kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang letih, yang sedang susah, yang sedang bersedih. Saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah mengalir atas kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya untuk setiap mereka boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Mereka boleh mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Untuk setiap mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang ajaib mampu menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk yang sedang berkekurangan, kami berdoa juga ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Kau yang akan mencukupkan segala apapun yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan. Untuk setiap mereka yang ingin menyerah, Kau yang akan terus mampukan untuk tetap berjalan Tuhan di dalam proses Tuhan. Untuk mereka boleh menjadi pribadi yang semakin luar biasa, memiliki karakter yang seperti Kristus di dalam setiap proses yang harus mereka lewati Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang akan selalu memegang tangan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan, kami sudah menerima setiap jawaban doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dimanapun saudara berada saat hari ini. Bersyukur kembali kita dipertemukan di ibadah online pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Tunggu sebentar, kita sudah masuk di penghujung bulan Maret. Itu artinya sudah 3 bulan kita lewati sepanjang tahun 2021. Mungkin ketika kita masuk di tahun 2021, ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan mampu tidak kita lewati tahun ini. Tapi lihat saudara, lihat orang-orang yang ada di samping saudara saat ini. Saudara masih ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kita sungguh menyaksikan bahwa Allah kita, Allah yang begitu setia, Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai saudara baik-baik saja. Mungkin saat ini saudara kelelahan, mungkin saudara sudah tertati-tati, tapi kita lihat bahwa Allah selalu menyertai kehidupan kita. Saudara boleh katakan kepada diri saudara sendiri, kepada orang yang ada di samping kiri kanan saudara bisa katakan bahwa saya lebih dari pemenang. Amin. Baiklah, dan sekarang saatnya untuk kita masuk ke dalam pengumuman di pagi hari ini. Pengumuman yang pertama, kita memiliki rumah pemulihan untuk namanya Victory Home, dikhususkan untuk para pria dan wanita dewasa, di mana mereka yang mengalami kepahitan,
keterikatan di dalam narkoba, pergaulan bebas, prostitusi atau apapun bentuk keterikatannya, saudara bisa menghubungi ke nomor telepon yang ada di layar saudara. Mungkin saudara yang membutuhkan atau keluarga, kerabat, teman, siapapun yang saudara rasa membutuhkan pelayanan ini, saudara bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk boleh semakin banyak jiwa-jiwa dipulihkan, semakin banyak jiwa-jiwa boleh mengenal pribadi Kristus, menerima pengharapan di dalam Kristus. Rumah pemulihan ini berada di Jalan Garuda di Kota Bandung. Untuk setiap saudara bisa hubungi nomor teleponnya, dan rumah pemulihan ini gratis atau tidak dipungut biaya. Programnya kurang lebih 1 tahun. Kita akan terus belajar untuk dibentuk, terlepas dari keterikatannya juga kita akan semakin mengenal siapa Yesus yang kita sembah, memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Selanjutnya pengumuman berikutnya akan ada kelas kepemimpinan untuk setiap mereka yang ambil bagian di rumah pemulihan home setiap hari Minggu pukul 5 sore yang bertempat di Jalan Garuda. Untuk setiap saudara yang mengambil bagian, saudara bisa pastikan saudara ikut kelas tersebut. Lalu ada juga doa bersama setiap hari Senin pukul 19.00 atau 7 malam waktu Indonesia Barat lewat aplikasi Zoom. Pastikan saudara bergabung untuk setiap kita bisa bersama-sama berdoa. Boleh ajak pasangan, boleh ajak orang tua, anak, kerabat, siapapun, karena ini terbuka untuk umum. Untuk semua jemaat boleh ikut bergabung, dan Zoom meeting ID-nya akan dikirimkan sesaat sebelum doa dimulai. Selanjutnya akan ada live group untuk Bandung Timur, untuk setiap saudara yang sudah terlibat di dalamnya, atau mungkin saudara yang berdomisili di area Bandung Timur, saudara pastikan saudara juga bergabung. Saudara bisa menghubungi pemimpinnya, Pastor Jeffrey. Saudara bisa sama-sama untuk memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang benar untuk boleh saling menguatkan, boleh saling menghiburkan. Adapun live groupnya diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Lalu pengumuman yang lain, jika setiap saudara jemaat Tuhan yang memiliki pokok doa, atau juga mungkin saudara yang memiliki kesaksian telah dijawab doanya oleh Tuhan, kami meminta untuk saudara boleh mengirim pokok doa atau kesaksian tersebut lewat sosial media. Saudara bisa kirim lewat direct message atau DM Instagram atau FB Messenger di IG atau FB Victory Outreach Bandung, atau juga saudara bisa mengirimkan ke nomor WhatsApp di nomor handphone 081 3686 81661. Saya ulang, 081 3686 81661. Saudara bisa menuliskan pokok doanya atau kesaksian saudara, dan kesaksian saudara kami rindu untuk kami akan bacakan, kami akan bagikan supaya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Lalu saatnya untuk kita bisa mempersiapkan hati kita untuk kita mau sama-sama memberikan korban persembahan kita melalui persembahan persepuluhan. Saya ajak untuk setiap saudara boleh ambil Alkitab saudara. Kita mau buka sama-sama di Mazmur 50 ayat yang ke-23a. Mazmur 50 ayat yang ke-23a. Saya bacakan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sekali lagi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari setiap kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita memberikan korban persembahan persepuluhan kita, karena kita begitu mengasihi Allah kita yang luar biasa, dan kita percaya melalui persembahan persepuluhan kita nama Tuhan yang akan dimuliakan. Visi Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati setiap kita boleh diperlebar, sehingga pelayanan ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan, dan kita terlalu percaya melalui persembahan persepuluhan saudara akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk memudahkan saudara, saudara bisa melihat di layar ada nomor rekening untuk saudara bisa transfer, dan saudara bisa memberikannya dengan penuh sukacita.
Dan mari saatnya kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan jemaat-Mu yang boleh memberi persembahan persepuluhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kau yang akan mencukupkan setiap apapun yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang maha kaya. Kami percaya Kau tidak terbatas oleh apapun. Berkati Tuhan untuk setiap pengelola keuangannya, supaya setiap apapun yang dilakukan biarlah hanya pelayanan Tuhan yang semakin ditinggikan, dan biarlah nama-Mu saja yang semakin disukakan, disenangkan melalui persembahan persepuluhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi Victory Outreach Bandung dan Victory Center Papua dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini. Sungguh diberkati untuk kita bisa kembali beribadah bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama di tengah situasi dan musim yang tengah kita lalui. Apakah masih ada orang bersuka cita pagi hari ini? Karena terlepas musim dan tekanan yang kita lalui dalam hidup kita, kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, jika saudara bersyukur atas kesempatan beribadah pagi hari ini di tengah semua musim yang kita lalui, bisakah kita sekali lagi berikan sorak-sorai kita pagi hari ini di hadapan Tuhan dalam ibadah kita. Karena saya terlalu percaya sesuatu yang besar akan segera terjadi. Mari jemaat Tuhan Victory Outreach Indonesia, datanglah di hadapannya dengan pujian dan sorakan, karena sesuatu yang besar akan segera terjadi. Maksud saya, ketika saudara mendengar gemuruh besar, saudara tahu yang terjadi berikutnya adalah hujan deras. Ketika terdengar suara derap langkah dari kejauhan, maka yang terjadi berikutnya adalah muncul pasukan tentara yang sedang berlari dalam barisan. Ketika terdengar pujian sorak-sorai yang menggema, maka yang terjadi berikutnya adalah tembok Yeriko hancur. Ketika terdengar suatu bunyi tiupan angin yang keras, yang terjadi berikutnya adalah kemunculan Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Suara selalu mendahului manifestasi. Ketika Tuhan mengeluarkan suara, yang terjadi berikutnya siang jadi, malam jadi, bumi jadi, manusia jadi. Suara selalu mendahului manifestasi. Ketika Victory Outreach Indonesia mengeluarkan suaranya, bersorak kepadanya, memuji dan menyembahnya, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib sedang mengikuti suara yang berjalan di depannya. Jika saudara mengerti apa yang saya bicarakan, dimanapun saudara berada, berikan sorak-sorai, gegap gempita bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sepadan bunyinya dengan hal besar yang akan mengikutinya. Suara mendahului kuasa. Tidak heran beberapa dari saudara membuat ringtone saudara silence, karena saudara tahu apa yang terjadi berikutnya ketika ringtone HP saudara berbunyi tanpa henti dari istri saudara. Come on somebody. Suara mendahului pergerakan. Daniel pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 18 adalah firman Tuhan yang akan kita dengar prinsipnya pagi hari ini. Daniel 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara Daniel 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu
Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat sekarang juga. Tetapi jika kamu tidak mau menyembah sekarang, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kita berdoa. Kami berdoa pagi hari ini, lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami mau diubahkan, diposisikan, dipersiapkan untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan-Mu mengalir. Amin. Cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego atau Hanaya yang adalah Sadrak, Misael yang adalah Mesak, dan Azaria yang adalah Abednego dimulai ketika terjadi sebuah invasi dari kerajaan Babilonia terhadap suku Yehuda. Saudara tahu suku Yehuda adalah salah satu suku dari 12 suku Israel atau umat pilihan Allah. Dan kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar saat itu menyerang Yerusalem dan berhasil menawan raja dan merampas banyak perkakas dari rumah Allah di Yerusalem yang akhirnya dibawa ke rumah para dewa Babel. Dengan kata lain, saat itu invasinya membuat bangsa Israel kalah, umat pilihan Tuhan kalah. Hanya karena mereka umat pilihan Allah. Tidak berarti mereka tidak akan pernah kalah. Hanya karena saudara ikut Yesus, tidak berarti saudara akan selalu ada di atas. Hanya karena saudara Kristen, tidak berarti jaminan bahwa pernikahan dan ekonomi akan baik-baik saja. Come on somebody. Hanya karena saudara punya titel rohani, atribut rohani atau pencapaian rohani, itu tidak berarti saudara tidak akan pernah menangis. Bisakah saya bicara dengan orang-orang yang mau jujur pagi hari ini? Hidup terkadang menang dan hidup terkadang kalah. Terima kenyataan tersebut. Alkitabiah telah terjadi dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Mengertilah, jika saudara tidak bisa terima kekalahan, saudara pun tidak akan pernah bisa menghandle kemenangan. Maksud saya, jika saudara mau cukup belajar rendah hati saat di bawah, maka saudara tahu untuk tidak sombong saat di atas. Karena yang paling penting, terlepas fakta hidup kadang menang dan hidup kadang kalah, yang paling penting bukanlah menang atau kalah, namun yang paling penting adalah tidak sombong saat menang dan tidak menjadi pecundang saat kalah. Bangsa Israel kalah. Lewat invasi Babilonia, bangsa Israel kalah, dan saat itu Raja Babel yang adalah Nebukadnezar mulai memerintahkan kepada kepala istana Babel untuk membawa beberapa orang Israel yang cakap, muda, pintar, berhikmat untuk dijadikan pelayan di dalam istana.
untuk diajar dan dilatih terlebih dahulu selama 3 tahun sebelum mereka dipekerjakan di istana raja. Raja Babel Nebukadnezar saat itu ingin mengambil pegawai-pegawai, merekrut baru, namun sebelum ditempatkan di istananya, dia harus melatih dulu selama 3 tahun. Nebukadnezar, dia tahu artinya pemuritan. Sebelum mereka dipekerjakan di istana, mereka dimuridkan dan dilatih secara intens 3 tahun. Sebelum mereka diberikan posisi, mereka dipersiapkan selama 3 tahun secara konsisten. Beberapa dari saudara baru 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan di home sudah ingin segera masuk istana. Kemaun Samadi. Untuk home direktur, dengar saya baik-baik. Jangan pernah jadikan program 1 tahun menjadi acuan kelulusan. Saudara bukan program direktur. Saudara adalah pemimpin yang memimpin, membina, mengarahkan jiwa untuk memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Jika mereka harus tinggal lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di home, tidak apa-apa. Yang penting home menghasilkan murid Kristus yang siap membawa kebangunan rohani bagi keluarga, kota, dan bangsanya. Jangan pernah luluskan mereka karena sudah 1 tahun, tapi luluskan mereka karena ketaatan yang teruji, kerendahan yang teruji, kerajinan yang teruji, dan nilai-nilai Kristus yang teruji. Home Director, dengar saya baik-baik. Jangan ciptakan orang Kristen program, ciptakan orang Kristen seumur hidup. Di samping itu, tidak ada organisasi instansi yang besar yang terbangun tanpa terjadi pemuritan atau pelatihan di dalamnya. Saya ingin kita semua mengerti, membuat orang bertobat akan menjadikan gereja penuh, namun memuridkan mereka yang bertobat akan menjadikan gereja berdampak. Berapa banyak dari kita yang ingin melihat pelayanan kita berdampak? Pemuritan. Pemimpin, jadilah pemurid. Jangan hanya keluarkan mereka dari Mesir, tapi keluarkan Mesir dari mereka. 3 tahun Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dilatih. Dan setelah selesai mereka dilatih, maka mereka mulai ditempatkan untuk bekerja di istana raja. Dan karena kepintaran mereka, saudara tahu ceritanya, mereka mendapat tempat khusus di hati Raja Nebukadnezar, di mana raja selalu meminta pertimbangan dan pendapat mereka. Jika mereka membutuhkan, jika mereka dibutuhkan untuk raja memutuskan kebijakan tertentu. Lalu satu kali raja bermimpi, dan raja ingin mengetahui mimpi tersebut. Dan tidak ada yang sanggup mengartikannya kecuali saudara tahu, namanya Daniel. Dan akhirnya Daniel dipanggil, dia mulai menafsirkan mimpi tersebut. Maka raja memberikan anugerah yang besar dan dia dipromosikan jadi penguasa seluruh Babel dan kepala orang bijak. Daniel akhirnya dengan menafsirkan mimpi Nebukadnezar dipromosikan jadi penguasa seluruh Babel dan kepala orang bijak. Perhatikan, seorang Daniel yang adalah tawanan Babel sekarang menjadi penguasa Babel. Tawanan dunia menjadi pemimpin dunia. Bisakah saudara lihat bahwa Tuhan sanggup mereka-reka yang jahat lewat penawanan Nebukadnezar untuk maksud yang baik bagi Daniel dan kawan-kawannya. Untuk itu, izinkan saya bernubuat pagi hari ini untuk saudara yang disakiti, direndahkan, dibicarakan buruk, dipandang sebelah mata, dihina, dilecehkan, ditawan, namun saudara tidak kompromi dengan kebenaran. Waktunya akan segera tiba di mana tempat kesakitan saudara akan menjadi tempat terbesar berkat saudara. Daniel ditawan, namun di tempat dia ditawan, dia dibangkitkan.
Waktunya akan segera tiba bagi saudara yang tidak berkompromi dengan kebenaran di tengah situasi yang menekan. Tempat di mana tangisan saudara, waktunya akan segera tiba menjadi tempat sukacita terbesar saudara. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya dan mengasihinya. Oleh karenanya, jangan menyerah, tetap setia dan lakukan yang benar, dan biarkan Tuhan menjalankan tugasnya sebagai sutradara dengan skenario ajaib yang tidak kita ketahui prosesnya, tapi kita tahu bahwa Tuhan memiliki hasil dan rencana baik bagi kita. Sehingga akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu terkena dampak baik dari promosi yang raja bawa dalam hidup Daniel. Karena setelah Daniel menjadi penguasa atas Babel, dia minta kepada raja untuk 3 temannya dipromosikan juga. Dan kita tahu pada akhirnya ketiga temannya yang adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapat posisi kepala pemerintahan di Babel. Sungguh Daniel teman yang sejati. Saudara tahu teman sejati tidak akan pernah naik ke atas sendirian. Hanya teman palsu yang pergi sendiri ke atas dan tidak peduli teman lainnya saat di bawah. Come on somebody. Untuk itu mengertilah, dalam hidup ini saudara tidak akan pernah yang namanya kehilangan teman. Tidak akan pernah. Namun di dalam hidup ini yang akan saudara alami, saudara hanya akan mengetahui mana teman yang sejati dan mana teman yang palsu. Come on somebody. Lalu ketika mereka semua akhirnya mendapat posisi di kerajaan Babel, Nebukadnezar semakin ingin mengokohkan kekuatannya dengan mendirikan patung emas dan meminta semua orang untuk menyembahnya, dan siapapun yang tidak menyembahnya akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala dan akan dipanggang hidup-hidup. Dan ketika bunyi-bunyian diperdengarkan, semua orang harus mutlak sujud menyembahnya. Namun Alkitab melanjutkan dari latar belakang teks yang kita baca. Ternyata ada beberapa orang Kasdim menuduh Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung tersebut, dan mereka melaporkannya kepada raja. Dan saudara tahu bahwa orang-orang Kasdim ini jelas adalah bukan rakyat biasa. Karena ketika mereka melaporkan kepada raja, kita harus mengetahui bahwa sistem kerajaan saat itu orang biasa tidak memiliki akses langsung untuk datang kepada raja. Jadi orang-orang Kasdim yang dicatat di Alkitab ini yang melaporkan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja, mereka adalah orang-orang yang memiliki akses untuk menghadap kepada raja secara langsung. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang istana juga. Mereka orang-orang yang bekerja di lingkungan kerajaan juga. Atau mereka adalah orang yang bekerja satu tim, satu lokasi, satu istana namun beda departemen. Mereka adalah orang-orang yang bekerja satu tim, dan mereka menjatuhkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukankah fakta yang menyedihkan bahwa seringkali mereka yang mencoba menjatuhkan kita adalah mereka yang seharusnya bekerja sama dengan kita? Suami menjatuhkan istri. Saya tahu tidak terjadi di tempat ini. Istri merendahkan suami, adik menyerang kakak, kakak menghina adik, anak menjelekan ortu, orang tua membandingkan anaknya, menantu melawan mertua, anggota tim melawan anggota tim lainnya. Dan lebih parahnya lagi, tapi saya tahu tidak terjadi di gereja ini, banyak orang menjadi seperti wasit tinju. Waktu adu pukul didiemin, waktu pelukan malah dipisah. Come on somebody. Saudara boleh tidak setuju satu sama lain, tapi saudara dilarang untuk menjatuhkan satu sama lain. Belajarlah setuju atas ketidaksetujuan, hormati bersamaan, dan hargai perbedaan. Dengar, siapa yang saudara rendahkan tidak pernah menjadi serendah saudara. Karena saat saudara menjatuhkan seseorang, saudara tidak sedang menjatuhkan siapa-siapa kecuali diri saudara sendiri. It is nice to be important, but more important to be nice.
Lalu setelah raja mendengar laporan dari orang-orang Kasdim tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja mulai marah dan memerintahkan untuk menghadapkan Sadrak, Mesak, Abednego di hadapannya. Dan disinilah kita menemukan teks yang kita baca barusan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang tadi saya jelaskan hanyalah intro saja. Tapi saya janji saya tidak akan lama karena ayam dan ikan sudah siap masuk dapur perapiannya. Kemauan sama di lalu raja bertanya, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah benar kamu tidak menyembah patung emas yang kudirikan ini? Jika benar, kata raja, maka aku, kata Nebukadnezar, memberi kalian bertiga kesempatan lagi sekarang, sujud atau mati dipanggang. Nyaman atau benar, perasaan atau firman, liburan atau ibadah, pacaran tidak ilahi atau single, gaya hidup atau memberi, panggilan Tuhan atau panggilan si dia, dendam atau memaafkan, jus buah atau alkohol, atau mau dua-duanya. Kemau somebody, satu kaki di surga, satu kaki di dunia. Usir iblis hari Minggu, undang lagi hari Senin. Angkat tangan hari Minggu, ringan tangan hari Senin. Sadrak, Mesak, Abednego, hari ini aku kasih kamu kesempatan lagi. Apakah kamu tetap mau menolak menyembah patung ini atau kamu mau mati? Dengan kata lain, apakah kamu tetap mau berlaku benar di hadapan Tuhanmu atau kamu mau dipanggang? Pilih. Kalau kamu berlaku benar, maka kamu siap dipanggang. Tapi kalau kamu mau menyembah patung ini, kamu lepas dari dapur perapian. Apa yang akan saudara pilih? Jika ternyata pilihan yang benar akan menghancurkan pilihan yang nyaman, apa yang akan saudara pilih? Jika ternyata pilihan yang benar mengorbankan perasaan dan penghasilan. Mari kita lihat pilihan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu akhirnya kita mencatat Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab raja dan mengatakan, hei Nebukadnezar, kamu telah tawan kami beberapa tahun yang lalu sejak invasi dari kerajaan Babilonia. Lalu kamu rubah nama kami dari nama ilahi menjadi nama dewa-dewa Babel. Lalu mencoba merubah identitas kami dengan budaya kamu, dengan gaya hidup kamu. Membawa kami ke tempat di mana kami tidak bisa beribadah. Tapi dengar Nebukadnezar, come on somebody, identitas kami tidak bisa kamu ubahkan, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami adalah anak Allah yang menyembah Allah yang hidup. Kami tidak akan menjadi seperti Babel yang mengelilingi kami. Ya, kami akan bekerja di dunia, kami akan berteman di dunia, kami akan sekolah di dunia, kami akan bersosialisasi di dunia, namun kami tidak akan berasimilasi dengan sistem yang dunia tawarkan. Karena kami tahu identitas kami adalah garam dan terang dunia. Come on somebody. Bukan dunia yang mempengaruhi kami, tapi kami yang mempengaruhi dunia. Silakan kelilingi kami dengan penggosip, tapi kami tidak akan bergosip. Kelilingi kami dengan konten porno, tapi kami tidak akan mencoba membuka lewat VPN. Come on somebody. Kelilingi kami dengan pemarah, tapi kami tidak akan ikut-ikutan marah. Kelilingi kami dengan gaya hidup dunia, tapi kami akan junjung tinggi nilai-nilai Kristus. Kelilingi kami dengan hotel, dengan promo-promonya, namun kami tidak akan check in dengan mereka yang bukan muhrimnya. Come on somebody. Kelilingi kami dengan pandemi, tapi pandemi tidak akan menghentikan kami menghidupi panggilan ilahi. Nebukadnezar, identitas kami, panggilan kami terlalu mahal untuk digadaikan dengan emas dan perak dan materi.
Kami tidak takut kehilangan fasilitas istanamu Nebukadnezar. Yang kami takutkan adalah kehilangan fasilitas surga. Kami tidak takut memiliki sedikit Nebukadnezar. Yang kami takutkan adalah ketidaktaatan. Kami tidak takut tidak memiliki proyek-proyekmu Nebukadnezar. Yang kami takutkan adalah tidak bertanggung jawab atas proyek Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Oleh karenanya Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja. Engkau tahu jawaban kami apa? Engkau tahu bahwa kami memilih mati dalam kebenaran daripada hidup nyaman dalam dosa. Kami pilih pas-pasan tapi sukacita daripada berlebih tapi tidak taat pada Tuhan. Engkau tahu Nebukadnezar, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kami punya, tapi seberapa banyak yang bisa kami nikmati. Nebukadnezar, engkau tahu kami akan tetap memilih melakukan apa yang benar walaupun sakit. Kami akan tetap mengasihi walaupun sakit. Kami akan tetap masak walaupun tidak diacuhkan. Kami akan tetap senyum walaupun dicemberutin. Kami tetap akan bukakan pintu walaupun tadi pagi berantem. Come on somebody. Kami tetap akan melayani walaupun pandemi. Kami akan tetap kudus walaupun single. Kami akan tetap memberi walaupun hasil sedikit. Jadi tidak ada gunanya kami menjawab Tuanku Raja. Kami tidak punya banyak waktu untuk omong kosong ini Ferguson, Nebukadnezar. Karena kami tahu Allah yang kami sembah. Alkitab melanjutkan perkataan mereka, karena kami tahu Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari dapur perapian. Sungguh sistem kepercayaan dan ilmu teologi yang tepat. Dan saya percaya ini dianut oleh semua orang percaya. Yaitu mempercayai bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami dari dapur perapian. Kita semua setuju Allah sanggup melepaskan kita dari semua masalah. Dan kita bersemangat untuk hal tersebut. Namun hanya karena teologi kita tepat tidak berarti teologi kita komplit. Karena kekomplitan iman kita tidak didasarkan hanya karena percaya bahwa Allah sanggup melepaskan. Tapi juga Allah sanggup untuk tidak melepaskan atas kehendak dan rencana besar yang Dia punya. Bapa, aku tahu Engkau sanggup lalukan cawan ini. Namun kata Yesus yang memiliki teologi komplit, tapi kalaupun tidak apa-apa. Aku tetap melihat Engkau adalah Allah yang hebat, berdaulat dan layak dipercaya. Dan teologi komplit ini tidak dianut oleh semua orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak di tempat ini hanya mengiring Tuhan kalau baik-baik saja, kalau suami berubah, kalau tender jadi, kalau punya ini, kalau punya itu, kalau honor ada, kalau mood datang. Tapi saya tahu itu tidak terjadi di Victory Outreach. Tapi juga tidak terjadi dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Kata mereka, sekalipun panas, sekalipun sakit, sekalipun dihianati, sekalipun pisah, sekalipun sepi, sekalipun 5, 10, 15, sekalipun kecil, sekalipun online, sekalipun ojek, sekalipun ribut, sekalipun belum menikah, sekalipun dapur perapian, mereka mengatakan, kami tidak akan kompromi dengan dosa. Kami akan tetap jujur dalam usaha. Kami tidak akan hubungi mantan-mantan kami ke Mount Samba. Kami tidak akan intim sebelum waktunya. Kami tidak akan berhenti ibadah walaupun online. Lebih baik kami gadaikan BPKB, emas, handphone, elektronik daripada kami gadaikan identitas kami sebagai anak-anak Allah yang dipanggil untuk taat dan melayaninya. Dengar gereja Tuhan, iman yang sejati bukan hanya percaya pada kuasa Tuhan, namun juga tunduk pada kedaulatan Tuhan.
Lalu marahlah Nebukadnezar mendengar jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan akhirnya diperintahkannya api dan dipanaskannya 7 kali lipat. Diikatlah mereka, lalu digotong oleh orang-orang istana suruhan Nebukadnezar dan dicampakkan ke dalam dapur perapian. Jika saudara pagi hari ini mau bersinar, saudara harus belajar bersiap untuk panasnya. Saudara jangan mau panggung tapi tidak mau panasnya lampu. Jangan hanya mau titel tapi tidak mau desk jobnya. Jangan hanya mau anak tapi tidak mau mendidiknya. Jangan hanya mau kaya tapi tidak mau bekerja keras. Mau masakan enak, bersiaplah untuk panasnya di dapur. Kalau tidak mau merasakan panas, keluarlah dari dapur. Kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapat promosi lebih tinggi karena mereka mau menghadapi dapur perapian yang panas. Mereka semakin bersinar lewat dapur perapian. Untuk itu mengertilah bahwa tidak ada sinar tanpa dapur perapian. Lalu akhirnya digotonglah mereka dan dicampakkan ke api yang sangat panas, sehingga mereka yang menggotongnya, Alkitab mencatat, mati terpanggang. Karena saking panasnya api tersebut. Saya merasa ingin berkhotbah lagi pagi hari ini. Dan sebaiknya saudara keluarkan suara saudara bersyukur atau berikan saya tanda bahwa saudara siap melihat kuasa yang besar. Para penggotong yang mengalami panasnya api, mati terpanggang, namun Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dicampakkan ke dalam api tidak mati. Yang menggotong mati karena panasnya api, yang dicampakkan tetap hidup di dalam api. Rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak bisa digagalkan oleh wabah musuh, oleh taktik si jahat. Kemalangan orang benar memang banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya dari semuanya itu. Tuhan menyediakan hidangan di depan musuhku. Yang menggotong kena panas api mati, yang dicampakkan kena api namun tetap hidup. Banyak orang yang mengalami panasnya api, sakit, pandemi, perceraian, konflik, hutang, dikhianati, persis seperti yang saudara pernah alami. Dan saudara tahu mereka saat ini telah masuk rumah sakit jiwa. Mereka saat ini telah murtad. Mereka saat ini telah hilang kasih mula-mula. Mereka saat ini telah mengingkari panggilan Tuhan. Mereka saat ini telah kembali ke masa lalu tanpa mereka sadari. Namun lihatlah saudara, walaupun saudara dikelilingi api, ternyata saudara tidak seperti penggotong yang mencampakkan saudara ke dalam api. Saudara ternyata masih bertahan. Saudara ternyata masih melayani. Saudara masih ternyata setia, ibadah, senyum, berdoa, tidak kompromi, masih memberi. Dan itu semata-mata karena saudara ada dalam skenario Tuhan untuk dipromosikan menjadi seorang pastor, istri pastor, home director, pelayan berdampak, suami hebat, istri hebat, orang tua super konglomerat, anak ajaib. Sebaiknya saudara bersorak dengan melihat keberadaan saudara yang masih berdiri di dalam panasnya api, karena semua hanyalah tanda bahwa saudara sedang dibawa menuju dimensi baru yang lebih diberkati di aspek kehidupan saudara. Atau bahasa kitabnya, barang siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Oleh karenanya jangan menyerah, jangan mundur, jangan berhenti. Saudara akan segera melihat Tuhan di dapur perapian, karena Tuhan berpesan pada saya untuk disampaikan kepada saudara pagi hari ini, dan pesan tersebut adalah
Tuhan katakan, saya akan temui kamu di dapur perapian. Come on somebody. Saya tahu saudara melihat api di sekeliling saudara, tapi sebentar lagi saudara akan melihat Tuhan dalam dapur perapian. Jangan coba padamkan apinya, karena rencananya bukan api dipadamkan, tapi rencananya adalah saudara tidak terbakar oleh api. Agar saudara tahu, dunia tahu bahwa tidak ada kuasa apapun yang melebihi kuasa dari Tuhan yang kita layani. Saya hampir selesai pagi hari ini. Lalu Alkitab melanjutkan dan mengatakan bahwa raja terkejut karena ternyata ditemukan ada 4 orang yang berjalan bebas dan semua tidak terbakar, tidak terluka, dan 1 orang rupanya seperti anak dewa. Tuhan memang terlihat seperti tidak mencegah api menyala. Dibiarkannya situasi hancur, ekonomi bangkrut, pernikahan, konflik, dan semakin memanas situasi sekeliling kita. Tapi tidak dibiarkannya saudara terbakar. Jadi adalah benar apa yang Tuhan janjikan melalui Nabi Yesaya yang mengatakan, kamu akan berjalan melalui sungai tapi tidak dihanyutkan, dan kamu akan berjalan di dalam api namun tidak terbakar karenanya. Dan setelah Nebukadnezar melihat hal tersebut, dipanggilnya mereka keluar dari dapur perapian. Dan akhirnya raja mulai percaya bahwa ternyata hanya Allah Sadrak, Mesak, Abednego yang layak dipuji. Dan dia mulai berikan perintah ke semua bangsa dari bahasa manapun untuk tidak mengolok-ngolok dan menghormati Allah Israel. Saudara lihat di awal, perintah awal raja adalah menyembah berhala, namun diakhiri perintah akhir untuk menghormati Allah Israel. Masalah saudara, ternyata dipakainya untuk merubah keyakinan dunia yang salah. Masalah saudara ternyata bagian dari skenario Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Dan ini membuat saya menyimpulkan bahwa tujuan untuk saudara dari Tuhan ternyata lebih besar dari api yang saudara alami. Tetap kuat, tetap benar dalam dapur perapian, karena waktunya akan segera tiba. Saudara akan melihat tempat terpanas hidup saudara menjadi tempat rencana besar Tuhan dimanifestasikan. Dan akhirnya setelah mereka dikeluarkan dari perintah dan perintah menghormati Allah, mereka dikumandangkan di seluruh Babel. Raja menaikkan kedudukan mereka semakin tinggi di pemerintahan Babel. Mereka tidak tahu bahwa akan ada promosi di balik dapur perapian. Yang mereka tahu hanyalah tidak berkompromi ketika dalam dapur perapian. Mereka tidak mengejar hidup dalam kebesaran, namun mereka mengejar hidup dalam kebenaran. Dan ini memimpin saya untuk mengatakan kalimat penutup, bahwa Tuhan mencari yang benar sebelum Dia memberi yang besar. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau menunjukkan kepada kami bahwa apa yang ada di luar kendali kami tidak pernah di luar kendali Engkau, dan apa yang direka-rekakan jahat terhadap kami Tuhan sanggup skenariokan untuk kebaikan buat kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah tutup mata, lepas tangan, tidak terlibat, tidak peduli atas kehidupan kami. Hanya ajarkan kami untuk kami yang tidak bisa melihat tujuan di balik semua yang terjadi, untuk memiliki iman yang goyah, iman yang kuat dan teguh, mempercayai firman Tuhan di atas apapun yang kami rasa. Sehingga hari demi hari yang kami lalui, fokus kami adalah menjadi benar. Karena fokusmu memberikan yang besar. Kami terima firman-Mu pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin.
Tuhan memberkati saudara pagi hari ini, dan pagi hari ini saya percaya saudara diberkati Tuhan luar biasa. Besok, lusa dan seterusnya saya percaya dan saya berdoa berkat Tuhan mengalir atas hidup saudara, keluarga, rumah tangga, ekonomi, dan semua yang tangan saudara lakukan. Dan sebelum kita berpisah pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu pengumuman seperti yang kita tahu bahwa dalam minggu ke depan kita akan melalui minggu yang kita sebut Holy Week. Dengan kata lain, akan ada yang namanya perayaan Jumat Agung di mana Kristus disalibkan, dan juga perayaan Paskah di mana Yesus dibangkitkan. Dan gereja ingin mengundang saudara di hari Jumat jam 10 pagi kita akan sama-sama merayakan momen kematian Kristus Yesus dan mengingat makna dan tujuan kenapa Dia mati bagi kita dan bagi dunia. Untuk itu jam 10 pagi hari Jumat besok tanggal 2 April jam 10 pagi di link Victory Outreach Bandung, link YouTube dan juga Facebook. Saudara bisa bergabung, saudara bisa mulai ajak teman dari sekarang untuk bisa bersama-sama melakukan ibadah Jumat Agung jam 10 pagi tanggal 2 April. Namun juga di waktu yang bersamaan di dalam ibadah tersebut kita ingin mengadakan perjamuan yang adalah salah satu perintah di Alkitab agar kita bisa mengingat apa yang Tuhan lakukan, dan kita akan memakai momen di tanggal tersebut atau di ibadah tersebut untuk melakukan perjamuan. Saya tahu ini hal yang tidak lumrah kita lakukan, yang biasa kita lakukan dalam gedung, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Yang penting kita mau menghidupi esensi. Kenapa kita melakukan ini? Yaitu memaknai kelahiran, maksud saya kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya di dalam ibadah tersebut saya mendorong saudara, meminta saudara untuk bisa menyediakan sedikit roti, secuil roti untuk saudara sendiri dan juga untuk anggota keluarga saudara. Lalu juga mungkin segelas air putih di gelas kecil atau segelas sirup buah di dalam gelas kecil. Jika saudara punya gelas-gelas yang kecil mungkin bisa dipersiapkan. Dan di akhir ibadah maka kita akan melakukan perjamuan bersama-sama yang nanti akan saya pimpin melalui ibadah virtual kita. Jadi saya rasa pengumumannya itu saja. Mari sama-sama tetap sehat, tetap kuat, dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan sampai bertemu hari Jumat untuk sama-sama kita merayakan kematian Kristus Yesus lewat ibadah Jumat Agung. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.